Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa aljabar linear elementer. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi baris elementer. Ketika dihadapi masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, terutama yang menggunakan banyak peubah, maka hal pertama yang dapat digunakan untuk menyederhanakan permasalahan adalah dengan mengubah sistem persamaan linear yang ada ke dalam bentuk matriks. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan SPL dengan banyak peubah, yaitu pertama, mengubah SPL atau sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks diperbesar atau biasa disebut dengan augmented matrix. Nah, untuk melihat secara lebih mudah definisi dari matriks diperbesar akan ditunjukkan sebagai berikut. Nah, di pertemuan minggu lalu, Ibu sudah membahas tentang maksud dari sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah persamaan linear dengan banyaknya persamaan. Nah, berikut contohnya untuk SPL dengan n buah persamaan linear dan n peubah, yaitu A11X1 tambah A12X2 tambah A1N sama dengan B1 sampai di AM1X1 tambah AM2X2 tambah AMNXN sama dengan BM. Nah, itu harus adik-adik pahami dulu ya. Sistem persamaan linear sebelumnya dapat ditulis dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Nah, dengan adik-adik bisa lihat A sama dengan dipisahkan A dengan X-nya. Jadi untuk menentukan matriks bisa dilihat di slide ini. A sama dengan A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, AM1, AM2 sampai AMN. Itu adalah A. Sedangkan X adalah X1, X2 sampai Xn. Begitupun dengan B. B adalah B1, B2 sampai BM. Matriks yang memiliki berukuran n kali 1 atau 1 kali n biasanya disebut vektor. Penulisan vektor sedikit berbeda dengan penulisan matriks, yaitu menggunakan huruf kecil dengan cetak tebal atau di garis atasnya. Jadi, matriks X dan B di atas biasa dituliskan sebagai X dan B atau X garis datar atas dan B garis datar atas, sehingga sistem persamaan linear dapat dituliskan sebagai X sama dengan B atau X garis datar atas sama dengan B garis datar atas. Pada SPL yang berbentuk seperti ini, matriks A juga bisa disebut sebagai matriks konstanta. Kenapa dikatakan konstanta? Karena semua elemen yang ada di dalam adalah konstanta. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear di atas, maka dibuat matriks diperbesar dari A dan B yang elemen-elemennya merupakan gabungan elemen matriks A dan vektor B, yaitu A vektor B itu A11, A12 sampai A1N, AM1, AM2 sampai AMN dikali dengan B1, B2 sampai dengan BM. Selanjutnya, mengubah bentuk matriks diperbesar menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi melalui prosedur eliminasi Gauss-Jordan. Pada proses eliminasi tersebut, operasi-operasi yang digunakan disebut operasi baris elementer. Nah, dalam operasi baris elementer ini ada beberapa operasi yang dapat digunakan,
yaitu mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol, mempertukarkan dua buah baris. Ketiga, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Jadi adik-adik harus dipahami dulu syarat-syarat untuk operasi baris elementer yang ada 3 ini ya. Nah, dengan menggunakan operasi baris elementer, maka matriks eselon baris tereduksi yang didapatkan akan ekuivalen dengan matriks awalnya, sehingga penyelesaian untuk matriks eselon baris tereduksi juga merupakan penyelesaian untuk matriks diperbesar. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear dengan eliminasi Gauss-Jordan dapat kita lihat dulu ya di contoh berikut. Nah, perhatikan contoh di slide ini. Carilah penyelesaian sistem persamaan linear berikut ini. X1 kurang 2x2 tambah 3x3 tambah x4 sama dengan negatif 3. 2x1 kurang x2 tambah 3x3 kurang x4 sama dengan 0. Jadi ada 2 persamaan linear. Nah, pertama-tama perhatikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencari penyelesaian yang dimaksud. Berikut ini sistem persamaan linear tersebut disajikan bersamaan dengan matriks yang diperluas. Jadi bisa diperhatikan ya langkah-langkahnya. Silahkan diambil catatannya. Kemudian kita hitung bersama operasi baris elementernya. Nah, di slide ini pertama-tama perhatikan bentuk sistem persamaan linearnya. Nah, di sini sistem persamaan linear sudah diubah dalam bentuk matriks ya. Jadi X1 kurang 2x2 tambah 3x3 tambah x4 sama dengan negatif 3. Ketika kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka X1-nya kita tidak sertakan ya, tapi hanya yang konstantanya. X1 itu kan 1, kemudian X2 adalah negatif 2, begitupun 3, 1, negatif 3. Nah, begitupun dengan SPL yang di bawah, 2, negatif 1, 3, negatif 1, dan 0. Selanjutnya, pertama-tama variabel dieliminasi dari persamaan tersebut dengan 2 kali persamaan pertama. Hasilnya sesuai dengan yang ada di slide. Nah, bisa dilihat ya, ketika kita eliminasi persamaan kedua dengan cara mengurangi persamaan tersebut dengan 2 kali persamaan pertama, berarti 2 dikurangi dengan 2 kali 1 itu hasilnya 0. Nah, begitupun dengan negatif 1 dikurangi dengan 2 kali negatif 2 itu hasilnya adalah 3. Jadi bisa siapkan catatan untuk menghitungnya. Nah, jikalau tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di grup ya. Nah, langkah operasi baris elementer selanjutnya itu persamaan kedua dikalikan dengan sepertiga. Jadi perhatikan persamaan kedua 0, 3, negatif 3, negatif 3, dan 6. Ini kita kalikan dengan sepertiga. Nah, 0 kali sepertiga itu 0, 3 kali sepertiga itu hasilnya 1, negatif 3 dikali sepertiga itu hasilnya negatif 1. Begitupun negatif 3 dikali dengan sepertiga hasilnya negatif 1. Kemudian 6 dikali dengan sepertiga itu hasilnya 2. Nah, dengan demikian variabel X2 pada persamaan pertama bisa dieliminasi dengan cara menambah persamaan pertama dengan 2 kali persamaan kedua. Nah, jadi didapatkan nantinya itu 1, 0, 1, negatif 1, 1 dengan 0, 1, negatif 1, negatif 1, dan 2.
Nah, sistem terakhir yang diperoleh bisa dengan mudah dicari penyelesaiannya dengan mengambil X3 dan X4 bilangan-bilangan real sebarang, misalnya R dan S berturut-turut, maka X1 dan X2 dapat ditentukan. X1 sama dengan 1 kurang R tambah S, X2 sama dengan 2 tambah R tambah S. Nah, dalam contoh sistem persamaan linear tersebut mempunyai tak terhingga banyak penyelesaian. Variabel-variabel X3 dan X4 disebut variabel bebas, sedangkan X1 dan X2 disebut variabel tak bebas. Mengapa? Karena X3 dan X4 itu bisa sebarang angka, sedangkan X1, X2 tergantung dari hasil dari X3 dan X4-nya. Bisa dipahami ya? Silakan dipahami dulu. Jikalau ada yang tidak dipahami, kita akan langsung diskusikan di grup. Sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.